الرحيم نوينا التعاون والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والهدى والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، جملنا بالحلم، زينا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انشر علينا رحمتك وافض علينا من فائضات جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita Rizky masih ingat kita di ayat berapa? 89 ya kan? Ya, sekarang 89 Syekh. 89. Subhanallah. Ayat ini walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Di ayat yang sebelumnya itu, dua ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala kasih cerita waktu memberikan buku At-Taurat kepada Bani Israel. Walaqad atayna Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rasul. Biar kemarin kita jelasin di zaman Sayyidina Musa alaihi salam ada Syuaib, di zaman Sayyidina Ibrahim ada Lut, kadang-kadang ada beberapa nabi di dalam satu waktunya sama, waktu mereka sama. Jadi itu mungkin kita bilang karena setiap rasul ke kaumnya aja, suku, kadang-kadang keluarganya aja. Al-Quran dikasih tahu kepada kita ada berapa nabi khas kaumnya aja. Wadhkur akha 'adin idh andara qaumahu bil ahqaf. Al-Ahqaf tempatnya khusus. Juga Musa, Isa, Bani Israel. Tapi fadilah Nabi Muhammad jadi ke seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa linnasi kafah. Linnas itu seluruh manusia. Terus wa qaffayna ba'di birusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi Ruhul Qudus. Juga ayatnya tadi kemarin kita jelasin mereka pilih. Ini fulan atau Nabi fulan kita ikut atau tidak. Oh, ini bukan dari suku kita, bukan dari kabilah kita. Jadi juga mereka mendustai para rasul. Ada sebagian mereka tidak terima dakwahnya, ada sebagian mereka membunuh. Sampai di dalam riwayat 100 atau berapa orang yang mereka membunuh Nabi itu dari Bani Israel. Ya, jahat sekali. Allah Ta'ala berfirman, qal fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka bilang, oh seperti itu. Kenapa saya sering bilang sama teman, jangan bilang tidak bisa. Karena kalau kamu pakai kata yang mungkin artinya putus asa, sudah tidak bisa. Ini mereka lihat Bani Israel bilang waqalu qulubuna ghulf, dan mereka berkatakan hati kami tertutup. Hati saya tutup, saya tidak bisa baca Al-Quran, belum dapat salah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tambah marah. Karena katamu harus kamu perhatian. Harus sama katamu. Pakai kata yang bagus, yang baik. Belum dapat, belum bisa, lagi usaha. Pakai kata bagus. Tapi kalau kamu Allah Ta'ala tutup hati saya tidak bisa baca Al-Quran. Tutup. Salah. Kamu menyari pikiran-pikiran yang seperti ini, atau kalau kamu selalu sebut atau kasih kata yang buruk, bisa jadi mereka kasih cerita satu orang biasa mereka tanya apa kabar fulan,
Biasa, apa kabar? Dia bilang setengah-setengah atau separuh-separuh. Ya setengah-setengah apa itu setengah-setengah? Ya walhasil ini kata ini bagus atau tidak? Kita belajar di belajaran agama kita harus jawabannya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Ya ridho biar dapat balasan dari Allah Taala yang bagus. Tapi karena dia mereka tanya bagaimana kabar, dia bilang setengah-setengah. Itu kayak bercanda tapi bahaya. Ya, dia bakar setengahnya. Setengah bagian atas itu bakar sampai eh, bisa nafas aja. Badannya, wajahnya, matanya, tangannya sampai itu jadi satu. Karena ifik bakar. Yang lain badannya selamat. Itu karena dia pakai kata setengah-setengah. Setengah-setengah apa? Salah. Jadi harus kita jawab, kita pakai kata-kata yang bagus, yang baik. Hidupmu lagi susah atau senang atau sedih juga harus pakai. Di sini ini lihat mereka bilang dan mereka berkata hati kami tertutup. Terus tidak Allah Taala telah apa melaknat itu la ilaha illallah mereka langsung. Bala'anahumullah bikufrihim. Karena mereka tidak terima, tidak mau. Balasannya apa? Allah Ta'ala melaknat mereka. Bikufrihim bala'anahumullahu bikufrihim. Ini karena mereka itu karena mengingkarkan mereka tapi sedikit sekali mereka yang beriman. Faqalilan ma yu'minun. Sedikit dari antara mereka. Jadi harus kita dari ayat ini ambil pelajaran apa? Perhatian sama kata-kata kita. Tapi Syekh itu tadi seperti kamu tadi bilang di dalam kelas kadang-kadang cobalah. Ini bukan coba. Kalau coba jadi coba. Tapi kalau usaha baca, insya Allah baca biar dapat ya dapat. Tapi kalau coba-coba ya coba. Jadi coba. Itu salah. Juga itu yang saya sering bilang di sini di kelas-kelas ini saya suruh murid murajaah. Ya Syekh, insya Allah murajaah. Tapi murajaahnya kenapa itu? Bagaimana caranya? Dia baca satu kali aja biar kalau Syekh tanya saya bisa jawab. Ini salah ini. Ini artinya coba ini. Jangan. Murajaah biar dapat. Kalau mau dapat pasti dapat. Tapi kalau enggak saya biar Syekh Faisal kalau tanya saya sudah ada alasan atau sudah bilang sama dia itu tidak dapat. Jadi harus kita bahasa Indonesia bilang apa serius. Serius 100%. Bukan takut karena itu karena ini enggak. Mau lamnya belum dapat, ra-nya belum dapat, dad-nya belum dapat. Cari orang lain dia bantu saya sedikit, saya belum paham. Tidak masalah, cari orang yang kedua sampai dapat sebaru lagi sedikit lagi sampai dapat. Tapi saya Syekh Faisal bilang ayo fulan murajaah harus kamu latihan huruf lam. Dia pergi ke fulan bilang sama dia saya lagi sibuk, sudah jadi alasan. Ini manfaatnya sama saya tidak ada manfaat, kamu yang rugi kalau tidak latihan. Karena kesempatan yang sekarang sama kamu banyak tidak bisa ulang lagi. Kadang-kadang kita ketemu sama beberapa guru, saya sendiri sudah mengalami seperti itu. Apa itu? Kadang-kadang ini fulan ini musnid atau muhaddis. Dia lagi beri ijazah kepada yang hadir. Saya bilang, ntar insya Allah saya ketemu sama Syekh fulan yang lebih tinggi dari beliau. Ya tiba-tiba fulan itu meninggal. Saya jadi rugi tidak dapat dari guru yang lebih atau yang lebih atas atau guru yang kemarin ya jadi rugi. Ini salah. Jadi kamu terima ijazah atau sanad dari fulan yang ada sekarang. Kalau ketemu yang di atasnya atau yang lebih afdal dari guru tersebut ya boleh masuk atau boleh ambil biar dapat dua. Tapi kalau kamu tunda-tunda, oh enggak, saya enggak mau belajar sama fulan ini. Saya nanti mau belajar sama orang, tidak bisa. Dapat waktu lain sampai bisa ketemu lagi.
Juga kita tidak jamin umur kita, saya bisa hidup sampai tahun depan atau tidak. Apalagi kalau tentang ibadah, tentang zikir, tentang mendekat kepada Allah Ta'ala. Kalau dapat kesempatan, kesempatan. Sekarang kamu bisa qiyamul lail. Jangan kamu bilang ini sekarang karena saya sibuk, masih ada kerja. Ya, nanti kalau umur saya 50 atau kalau setelah saya pensiun ya kan, saya insya Allah menjaga salat lebih afdal dari sekarang. Enggak. Karena kita sendiri tidak tahu sampai umur tersebut saya masih kuat, bisa berdiri atau tidak, masih sehat atau enggak. Tidak tahu. Jadi ambil kesempatan yang dapat yang sekarang biar isi waktu atau ambil manfaat dari kesempatan yang tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya di sini. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima baina yadayhi. Tadi Allah Ta'ala sudah kasih buku ke Bani Israel. Kasih Nabi Musa, habis itu Sayyidina Isa alaihi salam. Tapi mereka tadi kita dengar meningkarkan, tidak terima, mungkin bilang tidak ikut. Faqalilan ma yu'minun, sedikit yang beriman kepada Nabi tersebut, Musa atau buku At-Taurat atau Al-Injil, sedikit. Dari jumlah Bani Israel ya sedikit. Faqalilan ma yu'minun, banyak yang kafir. Oke, terus Allah Ta'ala kasih satu gambar itu di hadapan nabi mereka. Mungkin biasa itu rasa sombong seperti itu. Ini bisa jadi, banyak jadi. Kadang-kadang itu guru dari kampung kita. Saya atau banyak yang lihat, oh ini fulan, anak fulan, saya kenal ayahnya, ibunya. Nanti insya Allah saya cari ilmu dari orang lain. Gak mau. Ya, seperti tadi belum dapat kesempatan, sibuk ya nikah, dapat keluarga, jadi kerja ke sana ke sini tidak dapat itu. Kemarin sudah ada, tapi tidak mau. Di sini Allah Ta'ala kasih contoh seperti ini. Sudah Musa datang, Isa datang, bawa buku. Saya menutus kepadamu, ayo ikut wahai Bani Israel. Mereka mengingkar atau tidak terima. Oke, ini urusan mereka. Allah Ta'ala kasih kesempatan yang kedua kepada Bani Israel. Apa itu? Kirim Nabi Muhammad SAW, buka pintu. Tadi kemarin atau Nabi kemarin kita bilang ke Bani Israel. Musa dan Isa ke Bani Israel. Berarti orang Arab tidak masuk. Sekarang Nabi ini, Nabi akhir zaman itu luas. Wahai Bani Israel mau ikut, silakan. Wahai orang Arab mau ikut, silakan. Wahai orang non-Arab mau ikut, silakan. Enggak ada. Itu seluruh manusia bisa ikut. Bukan seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Dan Allah Ta'ala mengutus atau kirim. Mereka, Allah Ta'ala di buku At-Taurah kasih sifat. Ciri-ciri Nabi. Wajahnya, matanya, badannya. Kita kemarin belajar di buku sirah juga tempatnya duduk di mana, kapan hijrah, kapan lahir, kapan wafat, temannya, sahabatnya, hidupnya di Makkah, hidup di Al-Madinah. Kita sudah kemarin belajar waktu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu waktu Rasulullah baru pertama jadi kenabian, dia bilang, wahai Muhammad, ya seandainya saya masih muda bisa membela kamu. Rasulullah kaget. Kenapa? Karena Waraqah bilang, karena kalau ada yang datang seperti yang kamu datang, maksudnya jadi nabi, pasti kaumnya keluarin atau diusir dari kampungnya. Rasulullah kaget juga, wah ini mereka kaum saya, ini kufar Quraisy atau orang Quraisy bisa sampai keluarin saya dari Mekah. Ya kan sama dia ya, pasti. Berarti dari cerita ini Waraqah bin Naufal sudah tahu mereka keluarin. Mereka juga berang sama Nabi Muhammad. Itu ada di buku Taurat. Kita kemarin belajar juga, nanti juga ada di ayat lain. Abdullah bin Salam
Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, tapi masuk agama Islam. Dia bilang, demi Allah saya kenal atau mengalami atau tahu sifat Nabi Muhammad, yakin lebih dari anak saya. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Ya'rifu, mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anaknya. Dia bilang, demi Allah saya yakin lebih dari anak. Mereka bilang, kenapa lebih yakin? Dia Abdullah bin Salam bilang, karena ciri-ciri atau sifat Nabi itu dari Allah Ta'ala, tidak mungkin berubah. Badannya, tempatnya, duduk di mana, kapan lahir, itu dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin berubah. Tapi anak saya, dia bilang, contohnya dia bilang, mungkin istri saya dari orang lain, saya tidak tahu. Bisa, maksudnya bisa. Kemungkinan itu bisa jadi. Tapi sifat Nabi Muhammad tidak mungkin berubah atau mereka bisa ganti atau tukar sifatnya. Enggak. La ilaha illallah. Artinya sifat Nabi sudah ada, Syekh. Dari sebelum, di buku yang sebelumnya kita baca di Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin min ba'di ya'ti ismuhu Ahmad. Sudah namanya Ahmad. Muhammad Ahmad Al-Mahi, ini Rasulullah bilang nama saya Ahmad Muhammad Al-Mahi Al-Hashir. Ana Sayyid Walad Adam, ana Al-Hashir, ana Al-Mahi. Ya, ada berapa nama? Ahmad juga. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti, berarti di buku At-Taurah namanya juga ada. Ya, mereka. Ini seharus kalau saya bilang sama fulan, wahai fulan, pergi ke tempat fulan, di situ ketemu toko warnanya gini, bentuknya gini, beli dari situ. Itu orangnya jujur atau orangnya bagus. Ya pasti. Pergi ke sana percaya, tidak tanya-tanya. Karena Syekh Faisal sudah bahasan atau bilang sama saya. Ini sifat Nabi sudah kasih kepada Bani Israel. Seharus mereka terima. Oke, mereka terima. Di ayat ini Allah Ta'ala jelasin, mereka terima. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Dan setelah sampai kepada mereka kitab, maksudnya Al-Quran. Ini kemarin mereka fikir ada buku baru kepada Bani Israel. Tapi waktu mereka lihat Al-Quran datang, oke, min indillah, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya di Taurat dan Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wal Injil. Ya, membenarkan yang ada di Taurat di Al-Injil. Enggak ada, hukumnya beda. Jangan kita lihat berapa hukum yang ada sama orang Yahudi atau Nasrani. Itu ada pengecualian, juga ada yang mereka ganti atau tukar. Muharram. Hukum zina tetap di kemarin saya datang balik dari Jakarta itu di hari Jumat. Dapat satu orang yang agamanya dia Buddha, bilang Buddha. Habis itu masuk ke Katolik atau Nasrani, dia bilang Nasrani. Tapi kita bicara tentang hukum, bilang zina tetap haram di agama mereka. Mencuri itu tetap haram. Oh, ya, hukumnya sama. Tapi kenapa mereka buka aurat seperti itu? Dia bilang buka aurat juga di agama kita juga haram. Ya. Hukum-hukum syar'i banyak semuanya sama karena dari Allah Ta'ala tidak mungkin. Agama tersebut agama benar, tapi setelah agama yang kedua datang, kadang-kadang habis seperti ini agama Islam waktu datang, sudah yang lain Allah Ta'ala tidak terima karena Allah Ta'ala bilang di berfirman di Al-Quran, innallaha apa itu? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala. Barang siapa cari agama selain agama Islam, Allah Ta'ala tidak terima. Artinya harus ikut agama Islam. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, lima musaddiqan, membenarkan apa itu tadi, membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan ini lihat fokus sama di sini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Wa kanu min qablu. Sedangkan sebelumnya mereka mohon ke apa itu? Kemenangan atas orang-orang kafir. Kemenangan ke atas orang kafir. Kanu min qablu yastaftihun. Apa itu ceritanya? Apa? Kenapa?
Karena mereka sudah tahu ciri-ciri atau sifat Nabi yang nanti datang. Mereka ini siapa itu? Ini orang Yahudi yang tinggal di Al-Madinah. Mereka bilang sama orang kafir yang tidak ada Tuhan, atau mereka bilang Tuhan kita batu itu yang berhala atau apa itu. Mereka bilang nanti ada Nabi di terakhir zaman datang. Kalau beliau datang, kita ikutnya, ntar kita membunuh semuanya. Apa itu? Wa yastaftihun 'ala alladziina kafaru. Yastaftihun. Ini mereka kasih tahu. Karena sudah tahu sifat Nabi Muhammad SAW. Bilang sama mereka, nanti ada Nabi di akhir zaman datang, kita ikut. Kalau dia datang, kita ikut membunuhmu semuanya. Tapi setelah Nabi datang, mereka ini bukan, ini Nabi Arab, enggak, Nabi itu bukan dari, bukan sifatnya. Lihat, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Apa itu? Setelah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. La ilaha. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, itu mereka mengingkari. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Arafu itu mengetahui dari kapan, dari mana, dari buku-buku. Dari mana? Dari Nabi yang sebelumnya, dari buku At-Taurat. Dari ilmu mereka sudah tahu sifatnya. Satu waktu Nabi datang, mereka mengingkari atau maksudnya tidak ikut. Kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Di sini di tafsir Ibnu Katsir qala wa qad kanu min qabli maji' hadzal rasul, sebelum Nabi terakhir datang itu, yastansiruna bimaji'ihi. Itu yang tadi bilang apa? Kemenangan. Minta atau mohon kemenangan dengan Nabi yang terakhir. Itu juga dalil orang sufi yang bilang tawassul kepada Nabi Muhammad SAW atau di Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka bilang kalau Nabi akhir zaman datang kita ikutnya bisa itu. Yastansiruna bimaji'ihi ala a'daihim minal musyrikin idza qataluhum, kalau ada berang-berang. يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد. Kita membunuh kamu seperti kaum Ad dan Iram. كما قال محمد بن إسحاق عن قتادة عن الشيخ منه قال فينا والله وفيهم, يعني في الأنصار. Itu kaum Al-Ansar yang tinggal di Al-Madinah. Waktu itu masih namanya Al-Khazraj, Al-Aus wal-Khazraj. Sama orang Yahudi yang ada di Al-Madinah, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Banu Nadir. Itu Yahudi banyak di situ. Oke, dia bilang cerita ini atau ayat ini turun di kita sama mereka. Waktu Nabi datang kita ikut karena sudah dapat kabar dari mereka. Mereka percaya sama orang Yahudi. Kenapa mereka percaya? Karena mereka punya agama, mereka punya buku. Tapi ini menembak apa itu batu, tidak bunyi. Waktu mereka dengar kalau Nabi datang, ya mereka sembah. Waktu Nabi datang, ya ini mungkin Nabi yang mereka bilang, kita harus ikut. Jadi Al-Aus wal Khazraj itu yang namanya Al-Ansar ikut Nabi. Mereka mengingkari tidak ikut Nabi. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qalu qad kunna alawnahum qahran dahran fil jahiliyah wa nahnu ahla syirkin wa hum ahlu kitab. Wahum yaqulun inna nabiyyan sayub'atsul an nattabi'. Mereka kasih tahu ada nabi nanti datang, dekat sedikit lagi datang. Qad adalla zamanuhu, waktunya sudah dekat sekali, kita ikut nabi tersebut. Falamma ba'atha Allahu rasulahu min Quraisy wattaba'nahu kafaru. Waktu Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dari Quraisy, ini mereka Al-Aus al-Khazraj orang Arab. Terima Yahudi itu non Arab aslinya, sudah Arab, bahasanya sudah Arab, tinggal di Arab pasti bahasanya. Tapi maksud agamanya Yahudi atau Nasrani,
mereka tidak terima karena ini dari orang Arab yang asli, ini anak Ismail. Ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Balasan Allah Ta'ala apa itu? Maka akan Allah Ta'ala bagi orang-orang yang maka laknat Allah Ta'ala bagi orang-orang yang ingkar. Ala la'natullahi alal kafirin. La ilaha illallah. Fala'natullahi alal kafirin. Laknat itu apa ya? Arti laknat itu bahasa Indonesia bilang laknat. Laknat yang di sini. Ya. Laknat. Laknat itu apa? Keluarin dari rahmahnya. Kalau keluarin dari rahmah ya maksudnya sudah ahli neraka. Na'udzubillah. Jadi tidak boleh kita melaknat kepada orang muslim. Karena kita keluarin dari rahmat Allah Ta'ala. Ini bukan urusan kita. Aslinya tidak. Dalam riwayat hadis kalau ya dia mustahik, ya betul sudah mustahik. Tapi kalau tidak, dalam riwayat hadis dia balik lagi ke wajahmu. Jadi hati-hati. Kata itu tadi, seperti tadi bilang, katamu harus pakai kata yang baik. Saya marah dari orang langsung, ya dilaknat atau laknat, la'anahullah. Kenapa langsung ke situ? Kalau dia benar mustahik, seperti sudah melakukan hal yang mustahik laknat tersebut, ya oke, mungkin bisa kena. Tapi kalau tidak mustahik, dia balik ke wajahmu. Jadi hati-hati. Sampai kita kalau kenal atau lihat orang yang sering pakai kata itu laknat itu, lihat wajahnya dulu. Walau wajahnya putih tapi kayak hitam, ada kayak hitam itu karena balik lagi ke wajahnya. Kita kenal beberapa orang di kampung kita ya yang sering pakai itu, ya, dia masya Allah salat puasa tapi lidahnya kalau marah dari anak dari siapapun langsung bercandanya langsung dilaknati, lalu langsung wajahnya sampai sekarang saya masih ingat wajahnya ada hitam karena setiap kali balik. Mungkin niatnya sama Allah Ta'ala ini. Tidak ikut. Kita tidak bisa masuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sa itu sangatlah buruk. Sangatlah buruk. Apa itu? Perbuatan mereka. Itu salah yang besar. Buruknya itu luar biasa. Sangat ya kan? Sangatlah buruk perbuatan mereka. Menjual dirinya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ayyakfuru dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Ta'ala karena dengki. Bisa bagian. Ini kenapa dengki? Karena mereka lihat oh ini Nabi bukan dari kita, jadi tidak itu mereka sifat orang yang dengki. Bahwa Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia hendaki. Itu bagian ayunazzilullah min fadli ala man yasha. Jangan Allah Ta'ala kasih rezeki fulan, rezekinya lancar. Jangan kamu dengki sama beliau. Allah Ta'ala kasih karunia kepada fulan, ya, hidupnya bagus, hidup kamu susah. Ini bukan urusan Allah Ta'ala yang bagi-bagi. Jadi kalau kamu tidak terima berarti kayak mau atur Allah Ta'ala. Kenapa kasih fulan, tidak kasih fulan, kenapa kasih ini, kenapa tidak kasih saya? Itu salah, bahaya. Sama. Itu sangat buruk kalau jadi seperti itu. Ini Allah Ta'ala kasih contoh Bani Israel, tapi juga kita baca Al-Quran dimanapun maksud kita juga. Jangan dengki, jangan hasud, jangan apa itu rasa sombong. Itu semuanya sifat yang sangat buruk. Ainazzallahu fadlan faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Oke, itu di sini
karunia kepada dia hendaki dan di antara hamba ya di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka namun apa itu? Siapa yang baca? Halo, Rizky. Rizky masih ada atau sudah Ya, keluar? Syekh. Dari awal Syekh, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual. Enggak, sudah yang karena itulah mereka Oh, karena dengki. hmm, Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. itu fabaqu bi ghadabin ala ghadab. Itu sebabnya kita setiap hari baca di Al-Fatihah ghairil maghdubi ya ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk kita ke jalan yang lurus. Yang mana itu lurus yang mana? Bukan jalan yang ini maghdub alaihim. Siapa maghdub alaihim? Al-Yahud. Ini al-Yahud. Fabaqu bi ghadabin ala ghadab. Waladhdallin itu an-Nasara. Itu dari riwayat lain juga atau dari ayat lain nanti kita ketemu. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Walil kafirin itu seluruh orang kafir azabun muhin. Masyaallah. Wallahu a'lam. Waktunya sudah cukup juga, mudah-mudahan jelasnya sudah cukup juga. Dari ayat ini, dua ayat harus kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita harus percaya atau yakin kepada Al-Quran dan apa yang dapat dari ulama atau salihin atau buku-buku yang sebelumnya. Karena Allah Ta'ala suruh kita di surat Al-Baqarah nanti kita baca amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihim kullun amana billahi kita wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rusul harus kita percaya semuanya iman kepada Allah Ta'ala dan rasulnya buku-buku yang sebelumnya malaikat la nufarriqu baina ahadin min rasul. Yang kedua, lihat sifat orang Yahudi berubah-ubah. Kemarin waktu mereka tahu sifatnya tapi tidak tahu dari suku mana, mereka bilang ada nabi tidak terakhir di zaman terakhir sifatnya gini, agamanya benar kita ikut. Waktu muncul atau waktu datang mereka ingkar. Itu juga sifat mereka sudah dari awal. Yang terjadi sekarang di Gaza, lihat ini mereka bilang ada 40 anak yang Hamas itu membunuh anak atau terbunuh anak tersebut atau membunuh anak tersebut. Sekarang mereka bilang enggak ada. Itu orang Yahudi sifatnya dari dulu. Dari zaman Sayyidina Musa sifat mereka seperti itu. Tidak mungkin mereka jujur. Juga kita lihat Amerika atau Eropa, Perancis, Germania, mereka membela. Kenapa? Karena buruk mereka sama. Walau mereka bilang, oh kita yang paling mulia, kita yang paling afdal, kita tempat kita mengadil itu, kita bantu rakyat, ya, itu palsu. Atau seperti make up aja. Make up sama perempuan. Kadang-kadang jelek, pakai make up, wah. Ini mereka sama. Hati mereka, sifat mereka kotor, tapi kasih di hadapan orang lain itu ya kita baik. Semuanya kemarin lihat mereka membunuh anak kecil, nggak ada yang bilang oh hak-hak anak kecil yang mereka di sini sekarang di Indonesia ada. Kalau ayah marah sama anaknya telepon, kenapa? Bawa ke polisi. Ini hak anak hakut tifli. Juga kalau marah sama istrinya bisa telepon. Ini hakul mar'ah. Sekarang di mana? Sampai 20 atau 12.000 anak yang kecil yang meninggal. 12.000 itu anak yang kecil, perempuan yang tua yang tidak masuk berang-berang tersebut. Itu yang mereka bilang kita ahli teknologi, kita orang yang mulia, kita orang yang kadzib. Terus tapi balasan Allah Ta'ala kepada mereka apa? Itu melaknat. Ya, tidak mungkin ini bisa balik ke jalan yang benar karena Allah Ta'ala sudah keluarin mereka dari rahmatnya. Kecuali yang masuk agama Islam. Di ayat yang berikutnya, jangan kita jual diri sendiri tentang
hal-hal yang tidak bagus atau buruk seperti tadi. Orang Muslim lihat orang kafir lagi berantem sama orang Muslim, dia bilang Muslim ini salah. Ini kamu jual diri sendiri, jual diri sendiri ya kan? Dan menjual dirinya salah. Muslim pasti benar. Tapi ini Hamas sifatnya, i'tikadnya ini Muslim, masih Muslim. Tapi kamu sampai membela orang kafir itu, kamu jual diri. Nasallahu alaihi wasallam. Bahaya. Saya tidak bisa bantu. Ya, tidak bisa bantu, tapi jangan kamu membenarkan orang kafir menyalahi orang Muslim. Enggak. Salah, itu salah. Jadi hati-hati, kita jual agama kita, jual diri kita dengan dapat apa? Mata dunia. Kita lihat raja-raja atau presiden yang ada di sudah jelas mereka jual diri sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak taubat, ini ahli neraka, karena mereka lihat orang kafir membunuh orang Muslim, mereka diam, tidak bilang apa-apa. Itu nasallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa bilang su'ul khatimah ini ahli neraka, tapi kalau mereka wafat dalam keadaan seperti ini ahli neraka. Itu dari hadis, dari Quran, dari sunnah. Ya, kalau dapat husnul khatimah, taubat, ini urusan mereka sama Allah Ta'ala. Tapi juga di hari kiamat tidak mungkin ini mereka selamat. Harus Allah Ta'ala tanya kepada mereka, kenapa tidak membela saudaramu? An yakfirullah, an yunazzil, an yakfirullah, bagian an yunazzil Allah. Kita juga bisa dapat pelajaran. Ada beberapa orang yang dengki kalau Allah Ta'ala karunia atau handaki hamba lain harta atau hidup yang tenang atau rezeki yang luas atau ini banyak dimanapun ada. Jadi kita harus perhatian, harus kita cari diri sendiri, harus saya ridho sama Allah Ta'ala yang kasih hidup saya seperti ini, alhamdulillah, terima kasih Allah, lakal hamdu wa lakal syukur, itu sudah cukup. Tapi saya lihat fulan, kenapa ini? Jadi tidak bisa tidur, lagi fikir bagaimana, tidak bisa ya tenang, karena setiap hari dia fulan keluar, fulan masuk, fulan datang, fulan tidak, fulan pergi, istrinya, anaknya, itu tidak bisa hidup. Padahal kamu tidak bisa tambah rezekimu, atau ini karena hidupmu sudah Allah Ta'ala tulis hidupmu seperti itu. Juga dari ayat yang terakhir kita bisa dapat itu orang yang Yahudi, sudah tadi namanya apa itu? Saya tidak bisa baca. Kemurkaan, demi kemurkaan. Itu sudah maudhu alaih. Allah Ta'ala sudah murka kepada mereka ya. Jadi tidak mungkin mereka berubah ke keadaan yang bagus. Umum. Tapi ada berapa orang yang masuk agama Islam, berapa orang. Tapi sifat mereka sudah seperti itu. Kalau mereka kumpul sifatnya seperti itu. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Orang Yahudi umum sama. Tapi ada di antara mereka yang bilang, oh ini salah, harus kita tidak membela Israel, harus kita tidak membela Amerika. Itu sudah, itu artinya mungkin Allah Ta'ala kasih hidayah kepada mereka. Jadi keluar dari kemurkaan ini atau dari sifat-sifat yang buruk. وللكافرين عذاب مهين نسأل الله السلامة والعافية بارك الله فينا وفيكم جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان رزقنا وإياكم العلم والمعرفة واليقين إنه أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين.